Halo, nama saya Jessica Virginia. Ini merupakan tahun kedua saya di Austria. Di sini saya mengambil doktorat di Universitas Boku di Vienna, di mana bidang studi yang saya ambil di sini adalah enzimologi. Dan untuk studi penelitian saya kali ini lebih ke arah bagaimana bakteri mendegradasi lignin. Kenapa saya ambil bidang studi itu? Karena memang itu sejalan sama apa yang sudah saya lakukan waktu di Jakarta dulu. Sebelumnya tuh saya bekerja sudah kurang lebih 10 tahun di perusahaan swasta di bagian R&D-nya, dan memang bidang saya itu juga bermain-main dengan enzim. Terutama untuk enzim yang mendegradasi lignin dan lignoselulosa dan sebagainya. Untuk background studi saya waktu selama di Jakarta itu adalah bioteknologi, dan saya ambil di Atmajaya Jakarta. Nah, kalau untuk bagaimana saya bisa sampai studi di Austria ini, pertama karena saya mendapatkan sponsor, yaitu beasiswa dari OEAD atau dari pemerintah Austria sebenarnya. Dan kenapa saya bisa tahu mengenai beasiswa OEAD ini? Karena waktu tahun 2018 itu saya disuruh ikut conference sama bos saya waktu itu di Yogyakarta. Nah, di sana saya ketemu sama profesor yang sekarang ini adalah kebetulan head lab di institut yang saya kuliah ini. Dan saya ngobrol-ngobrol sebenarnya sama dia, dan ngobrol-ngobrolnya juga sebenarnya nggak ada yang nyerempet ke arah yang ngobrol-ngobrol biasa lah, cuman kayak gimana Indonesia liburan dan segala macam. Basic, cuman benar-benar ngobrol hahaha gitu. Nah, terus dia tiba-tiba dalam tanda kutip mempromosikan gitu ya mengenai beasiswa ini, karena beasiswa ini tuh banyak orang nggak tahu sebenarnya. Nama beasiswanya itu Ernst Mach Grant, tulisannya ERNST strip MACH Grant ya. Jadi kalau mau daftar coba aja ketik Ernst Mach Grant gitu. Kayaknya daftarnya di www.scholarships.at ya, kayaknya itu. Coba aja cari-cari ya. Terus cara apply-nya tuh online. Ya nanti di situ udah lengkap lah kelihatan bagaimana cara apply dan segala macam. Ya terus untuk prosesnya sendiri ini sih sebenarnya termasuk cepat ya kalau untuk saya, paling enggak. Jadi saya dengar mengenai beasiswa ini tuh sekitar bulan Desember, tapi bener-bener baru ngisi dan apply-nya itu tuh udah kayak 2 minggu sebelum berakhir. Jangan ditiru karena memang harusnya tuh dipersiapkan lebih lama. Ini mungkin karena kebetulan aja saya beruntung kali pada saat itu ya. Ya jadi 2 minggu sebelum closing date saya submit application-nya, dan habis itu prosesnya dari pengumuman sampai benar-benar berangkat itu ada makan waktu sekitar dari Maret berangkatnya November, berarti sekitar 7-8 bulan totalnya. Kalau apa yang memotivasi saya untuk kuliah lagi sebenarnya, gimana ya ini ngomongnya? Jadi saya waktu itu tuh sempat ngerasa saya tuh butuh something yang lain lagi gitu. Apa sih goal berikutnya gitu? Kayak gimana ya rasanya kalau lu udah ada di zona nyaman, terus wah gawat nih, kayak gitu-gitu aja gitu. Nah jadilah kita cari perkara lah ya gitu, sekolah lagi gitu ya gitu deh ya. Mudah-mudahan sih, tapi tetap aja saya pasti ada punya harapan lah, dengan saya sekolah lagi itu saya bisa lebih memajukan, paling nggak mengimprove diri saya sendiri, paling nggak at least kalau bisa mengimprove untuk orang lain di sekitar saya akan lebih baik lagi. Tapi paling nggak untuk saya sendirinya dulu saya mesti improve ya. Kalau saya nggak improve gimana saya mau improve orang lain? Terus apalagi ya kalau untuk selain itu sih, apa yang berat misalkan ya, untuk apa yang susah gitu, karena mungkin saya tuh dalam tanda kutip udah cukup nyaman waktu dulu di Indonesia.
society-nya di sana udah ada, teman, kerja, keluarga semua di sana. Jadi memang dalam tanda kutip tuh saya meninggalkan, at least mungkin meninggalkan sementara apa yang udah saya punya di Indonesia. Ya itu sih sebenarnya yang paling berat gitu ya. Tapi seperti yang quote-quote bilang lah ya, tough time will not last but tough people will last. Ya kayak inilah kalau lu ngerasa udah kayak mau kehilangan semuanya gitu, nih lihat kayak pohon-pohon gini setiap musim gugur dia gugurkan daunnya semuanya hilang, tapi dia kan tetap berdiri gitu deh. Ya nanti tunggu saat waktunya lah dia pasti akan berbunga lagi. Ini apa sih jadinya? Ya gitu. Jadi kalau untuk yang mau ngambil beasiswa ataupun dokter sekolah apapun, terutama yang meninggalkan apa yang udah mereka punya di tempat sebelumnya, benar-benar harus dipikirkan gitu. Semuanya dipikirkan matang-matang gitu. Dari segi ya semuanya lah, emosionalnya dan segala macamnya. Apakah itu worth it dan segala macam. Kalau untuk pengalaman apa yang paling berharga yang saya dapetin selama kuliah di Boku ini di Austria, itu satu, network. Karena salah satu goal saya untuk kuliah di luar negeri itu memang untuk mencari network itu. Terus saya juga jadi tahu bagaimana sih sebenarnya cara mereka berpikir atau menghadapi suatu problem gitu. Kayak mengenai contohnya ya, mengenai kayak masalah lingkungan gitu. Jadi saya punya pernah ada diskusi gitu mengenai penggunaan AC. Jadi di sini tuh nggak ada AC, saudara-saudara. Walaupun summernya itu panas kadang-kadang, lebih panas kadang-kadang daripada Jakarta. Tapi nggak ada AC. Nah terus mereka pakai kipas angin, by the way. Dan waktu itu saya pernah nanya kenapa sih nggak pakai AC, kan bisa untuk summer gitu pakai AC gitu. Dan mereka bilang ya itu kan nggak ramah untuk lingkungan. Terus habis itu dia bilang bisa bayangin nggak kalau kalau semua orang pasang kayak gitu, jadi itu lingkungannya rusak apa segala macam gitu. Jadi dia tuh buat dia tuh kayak dia nggak peduli sebenarnya orang lain, kalau orang lain mau pasang aja sih nggak apa-apa, tapi paling nggak gue nggak kayak gitu karena gue memikirkan dampaknya nanti untuk next generation. Dan menurut gue itu sih yang paling agak beda ya, mereka benar-benar memikirkan next generationnya gimana gitu. Walaupun banyak dari mereka nggak mau punya anak, itu lucu ya. Mereka nggak mau punya anak tapi mereka mau memikirkan next generation gitu. Jadi cara mereka berpikir tuh jauh ke depan, bagus menurut saya. Dan itu yang paling berharga sih, karena education itu kan bukan learning of the fact, tapi training of the mind. Jadi menurut gue itu sesuatu yang berharga banget yang gue dapetin di sini. Untuk kata-kata penutupnya, pendidikan tuh penting banget. Jadi ada quotes kan yang bilang education is the key to opportunity and is a ticket out of poverty. Jadi buat para influencer yang masih bilang sekolah nggak penting, stop ngomong kayak gitu, karena itu sebenarnya bisa bikin moral anak-anak generasi di bawah itu nggak bagus melihat dunia pendidikan. Nah, jadi kalau kalian semua ngerasa channel ini bermanfaat, bisa like, subscribe, share, komen, dan ya klik notifikasi dan segala macam as you like kalau kalian ngerasa ini bagus untuk di-share dan di-komen. Sampai jumpa.